Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye ini Mbak, bagaimana apa yang terjadi? Gak kerungu Mbak suaranya sampean wiri ya. Halo? Gak denger Mbak. Halo? Halo. Gimana? Iya, ini kan saya punya keluar sakit kepala itu sudah lama terus. Terus? Kayaknya itu bukan sakit kepala biasa, soalnya udah sering ke dokter gitu loh. Terus saya pengen cek ke rumah sakit gitu loh. Apa bisa? Gimana caranya? Ya bisa no. Ya sampean tinggal pamit sama majikan, terus cek. Terus sampean kalau mau yang detail MRI kepala. Di kepalanya di MRI terjadi apa, ada apanya, kok berkepanjangan. Ngomong aja MRI gitu kan. Mereka pasti tahu. Jadi saya sudah, dan surat-surat periksanya ke dokter yang berkali-kali itu dibawa, terus ditunjukin. Halo? Itu cuma cuma dikasih obat aja. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya berarti samain scan kepala boleh, CT scan boleh, MRI boleh. Ngomongnya kayak gitu. Aku nggak ngerti kalau bahasa Kantonis. Kalau bahasa Inggrisnya ya CT scan. Scan kepala. Kepala itu apa ya? Dau ya. Jadi aku loro ndas iku apa? Daudong. Tapi suwing. Halo, Mbak. Iya. Bojoku. Soalnya gini loh, saya kalau nggak ada yang nemani itu juga ngomongnya kurang paham. Bayu. Berapa tahun sampean? Yang ini akhir ini 6. Nggak total semua. Dia sampean di Hongkong itu berapa tahun? Yang terakhir ini hampir 6 tahun. Bayu. Sebelumnya berapa tahun? Mosok bahasa angel, Mbak? Bahasanya Mandarin, yang ini juga Mandarin. Oh ya nggak apa-apa ya, ngomong aja Mandarin, mereka masih denger kok kelihatannya walaupun Mandarin. Halo? Iya. Sampeyan njaluk teraku ceritane iki, loron ndas. Iya. Nang rumah sakit. Waduh. Iki lorone soro iki Bu, yang mungkin enek krikile paling. Enek krikile apa nih Mbak? Rasanya apa, pusing sebelah mana? Sayanya takutnya juga gitu. Ojo takut Mbak, lah nek sampean takut terus piye ngeceke? Halo? Jangan takut, ya apapun harus dihadapi, ya harus cek, ya harus CT scan atau MRI untuk diagnosanya nanti seperti apa. Kan kayak gitu ceritanya. Kalau dokter-dokter biasa ya pasti kayak gitu. Apapun yang akan terjadi nanti, diagnosa yang akan terjadi, siap nggak siap sampean harus siap. Daripada sampean sakitnya di Indonesia ketahuan terus gak duwe duit, gak enek sing bayari, kan mending nang kene sing bayari majikan. Iya. Halo, Mbak. Saya juga iya soalnya majikan juga kalau yang itu yang katanya rongsen itu suruh bayar sendiri gitu. Nggak ada ceritanya. Sakit di rumah sakit ya dia yang harus bayar, kalau nggak kita laporin ke labor. Kok bingung? Nggak apa-apa, sampean bayar dulu diklaim, terus nanti kasihkan ke dia. Kalau dia nggak nerima semuanya bawa ke labor, tunjukin majikanku nggak mau klaim. Pohime kan ada kan, sampean. Halo? Iya, saya ngomong sama kantor juga gitu katanya. Nah iya wis, berarti apa sing tak omongno ya wis padha to. Wis gak enek sing kudu diwedeni, Mbak.
Nek sampean njaluk teraku yo, engko aku mari mulai saka Indonesia. Aku arepe mulai Indonesia sih. Piye? Kapan? September, Oktober paling, Mbak. Wah, Ayo, makanya ben sampean ngecek dhewe ayo. Kok iso aku sampean anu ngecek. ru- rumahnya sakit mana? Yo mana Mas aja yang deket sama sampean, setiap rumah sakit ada, Mbak. Dicoba lah. Yang satin, Yang satin, iya. ya aku nanti aku soalnya juga mau ngecek anak kemarin kena kanker yang di Facebook itu loh rame. Besok mau nengokin juga. Kapan, Mas Andro? Besok. Saya besok. Iya. Kalau saya ikut gimana? Sekalian. Terus gak apa-apa Beneran. pokoknya aku sampean tumbasno kopi. Ya, Sampean tumbasno Insya kopi Allah. apa pentol apa ote-ote apa bakwan kan lumayan ben wetengku gak lesu-lesu nemen. Kak, beneran besok nanti tak bilang sama majikan. Ya wes, aku soalnya izin sama majikanku juga. Majikan, boleh nggak besok nengokin yang kena kanker di Satin, rumah sakit Satin. Karena aku mau minta datanya kan. Datanya dia untuk diproses. Sakit apa? Kanker. Kanker apa? Stadium akut, aku nggak ngerti. Tapi wis nemen jarene. Kok tahu kalau dia kena kanker? Dia telepon kemarin. Wis gak iso ngomong nang. Enggak. Dia telepon sama saya sudah nggak bisa. Terus dia nggak betah. Terus akhirnya karena majikannya nggak mau dia meninggal di rumah, ya dibawa ke rumah sakit. Yang bawa majikane Ya pasti ke rumah sakit Satin. Satin. Lah mbak iki keluarnya apa? Mbak ini sakit kepala. Sakit kepala karena pikiran apa karena Kakean utang paling. Sampean kakean utang kok, Mbak. Jere majikanku ditakoki. Enggak, janganlah sangat. Loh, jangan jere. Ya dia pokoknya mau bareng, mau periksa kepala. Terus dia menip bodrek ora? Udah lama sakitnya Fuyan. Dia mau cek, dia mau MRI. Soalnya kalau MRI itu sampean bikin appointment, Mbak. Jadi datang dulu nanya, terus bikin appointment, terus berikutnya baru sampean datang lagi. Kayak gitu. Oh, Bisanya masih hidup toh? Bisanya masih 6 tahun ini majikannya. Di rumah majikan masih kerja toh? Yang kanker juga bisanya masih hidup bulan 10 meninggalnya. Makanya, habis bisanya bulan 10. Iya, makanya kan gak ngerti setelah itu dia nasibnya ya apa kalau nggak kita infokan dulu. Ya, kayak gitu, Mbak. Iya, wes sudah lapor. besok gimana? Ya udah nanti tak telepon. Nanti saya berangkat saya kabari. Soalnya gini loh, saya kan ada anak 3, terus majikanku itu hari-hari nggak di rumah gitu loh. Nanti kalau nggak bilang, Ya sampe natur dhewe dhisik ta, Mbak. Ya aku gak iso menyesuaikan jadwal sampean. Paham nggak? Aku harus nguber untuk laporan ke Indonesia bahwa mbaknya ini sakit. Jadi biar nanti kalau sudah ada daftarnya, kalau mau dibagaimanakan dan bagaimanakan kan saya bisa dapat infonya. Sampean atur sendiri, iya. Mbak. Jadi jangan aku suruh nyesuaiin sampean. Kalau saya bisa nolong sampean yo seneng. Tapi nek jadwalku ndak bisa ya sampean harus berjuang sendiri no. Bener nggak? iya. Nggak apa-apa, bilang Kira-kira aja. Besok kira-kira jam berapa? Aku juga belum tahu, habis Jumatan paling. Biasanya jam jenguk itu jam 6:30 sampai 6:30 biasanya. Tapi aku yo nggak ngerti, aku nyoba ya, aku juga belum tahu tempatnya di mana, pavilionnya juga apa, datanya minim. Baru tak cari besok soalnya ini udah malam, aku nggak mungkin nelpon yang ngasih info itu atau tak telepon anaknya ditelepon ini diajak ngomong wis susah kok, makanya kan aku harus muter-muter rumah sakitnya dewe. Intinya gini aja, wis nek sampean prepare ya aku kabari sampean ndang budal, nek sampean gak iso jangan dipaksa.
Pokoknya MRI atau CT scan. Sampean ngomong aku loro sirah gitu. Sampean wis pirang-pirang tahun nang Hongkong mosok priksa tok gak wani Mbak kudu diterno. Ya. Bukan aku. Soalnya karena libur. Kenapa? Nggak pernah libur, terus akhir-akhir ini 2 bulanan ini terus libur soalnya saya sering sakit gitu loh. Nah, sekarang Sakit sing kepala. sing ngerti kondisi kan sampean, sing eruh sampean. Sampean nek gak njaluk prei, sampean gak ngomong karo majikane lah ya piye terusan. Sampean mosok gandol nang aku sing ngomong karo majikan le, hai pingko aku ana Iya. Mesia. Dikayakno ngono kan ya Iya. repot to, Mbak. Jadi Iya, please tolong sampean harus berjuang sendiri. Ya. iya ini ya udah 1 minggu ini saya kan cari-cari teman minta informasi di mana-mana gitu, tapi nggak ketemu. Ya, Telepon aja nih, no. telepon agent. Majikan Dan tahu. sini suruh cari sendiri. Lho lah Saya ya minta wis elak. to. Budal dhewe nang Satin, aku sakit endas, aku mau CT scan, MRI nanggone customer service terus takok aku kudu nang ndi prosedure baru sampean jalani ngono lho, Mbak. Halo? Iya. Kalau gitu, Mbak, besok itu jam berapa nanti saya pengen tahu tempatnya gitu aja ya. Ayo ya wis, Nanti. ya besok tak kabari. Oke? Iya, oke, makasih ya, Mas Sehat Andro. selalu ya, tetap semangat ya, harus diperiksakan ya. Jangan ditunda-tunda. Iya, makasih. Minta libur, minta Iya, prei. Nyambut gawe terus Iya, awake gak makasih. diurusi kok repot, oke? Iya, makasih Mas Andro ya. Ya, semangat, sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye mateni nih. Oke, teman-teman semuanya ya. Your safety is your responsibility. Jadi rasa sakit yang muncul pada diri kalian itu harus diri kalian sendiri. Tapi it's okay lah. Namanya manusia, saya tidak akan nganggep ini ngalem atau apa enggak. Namanya orang nggak tahu ya nggak tahu. Ya kita kasih tahu yang baik. Jangan dimarah-marahin. Jadi lumrah wajar. Kalau dia orangnya tatak, dia orangnya ngerti, dia orangnya pinter, dia nggak gugup, dia nggak takut, pasti dia sudah jadi presiden. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.